kasus penipuan platform investasi Quotex Binary Option dengan terdakwa Doni Salmanan rupanya belum usai. Ia masih menjalani proses persidangan hingga sampai pada penuntutan. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman penjara 13 tahun. Alasannya lantaran Doni Salmanan melanggar beberapa aturan. Tak hanya itu saja, JPU juga menuntut denda terhadap Doni Salmanan. Doni Salmanan sempat mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Namun rupanya eksepsi tersebut ditolak oleh kejaksaan. Beginilah update terbaru kasus yang menjerat Doni Salmanan. Setelah cukup lama kabarnya tak lagi deres beredar, kini kabar terbaru soal tuntutan yang harus dihadapi Doni Salmanan. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Doni Salmanan agar dipenjara selama 13 tahun yang dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Karena perbuatannya, Doni Salmanan dinilai telah melanggar 3 pasal sekaligus. Adapun pasal-pasal tersebut yakni pasal 45 ayat 2 Jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengutip Kompas TV, informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ucap Ketut. Doni Salmanan juga dituntut denda sebesar 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan penjara. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa Doni Salmanan sebesar 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan penjara, imbuh Ketut. Sidang lanjutan Doni Salmanan digelar secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Dalam tuntutannya, JPU juga meminta barang bukti yang ada dirampas untuk dikembalikan kepada korban dan negara. Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33 sampai 131 dikembalikan pada korban melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 32 tetap terlampir dalam berkas. Barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dirampas untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan, sesuai Akta Pendirian nomor 25 tanggal 20 Oktober tahun 2022 di hadapan Notaris H. Mauludin Ahmad Turyana SH dengan mempertimbangkan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian, sambung Ketut. Kemudian barang bukti bernomor 132 sampai 136 diserahkan pada negara. Barang bukti nomor 132 SD 136 dirampas untuk negara. Apabila dalam eksekusi pengembalian kerugian para korban terdapat kelebihan barang rampasan, maka barang rampasan tersebut dirampas untuk negara, tutup Ketut. Diwartakan Tribun News sebelumnya, eksepsi yang diajukan kuasa hukum Doni Salmanan ditolak jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Menurut JPU, Amriansyah, keberatan penasihat hukum harus dikesampingkan karena yang dihadapkan dalam persidangan adalah Doni Salmanan, bukan Quotex. Terkait tidak adanya izin Quotex bisa dibuktikan kembali dalam persidangan, kami mohon untuk menolak keberatan dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, kata Amri, saat persidangan. Amri mengatakan, sidang ditunda ke hari Kamis karena banyak pokok materi perkara yang belum dilengkapi, nanti sama-sama buktikan di persidangan. Kalau terkait eksepsi kuasa hukum jelas jaksa menolak karena keberatan penasihat hukum, banyak yang masuk pokok materi perkara, ujarnya. Kuasa hukum Doni Salmanan, Iqbar Firdaus menjelaskan, terkait tanggapan JPU terhadap eksepsi, itu sudah jelas tadi diuraikan. Terkait alasan-alasan kami masukkan eksepsi ke pokok perkara. Nah makanya, kan jelas, saya meminta untuk yang dalam hal ini dinyatakan sebagai korban mohon untuk dihadirkan dalam persidangan biar lebih mudah diuraikan, kata dia. Iqbar mengatakan, sebagaimana tadi tanggapan dari JPU kalau pihaknya lebih tertarik untuk mengurai para korban dalam persidangan. Cuman yang perlu digarisbawahi, saya cuman mengingatkan terhadap para korban tersebut untuk berhati-hati berketerangan di bawah sumpah, ada sanksi hukum, ucapnya. Doni Salmanan mengaku sudah merasa lebih baik terkait penyakit lambung yang dideritanya. Walau demikian ia belum bisa menghadiri sidang secara langsung.